Gadis itu menyaksikan ibunya dibunuh oleh pembunuh bayaran, tetapi dia tetap tenang seperti biasanya. Pembunuh bayaran itu tidak berhenti di situ. Dia lalu membunuh ayahnya. Namun, gadis itu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Saat pembunuh bayaran itu duduk di depannya, sebenarnya gadis itu sudah bersiap. Dan saat pembunuh bayaran itu lengah, ia mencabut belati dari bawah meja dan menusuk tangannya, lalu bergegas ke kamar mandi dan melarikan diri melalui jendela. Dia bersembunyi di bawah peron sehingga peluru tidak dapat menjangkaunya. Lalu gadis itu memasukkan sebuah chip ke dalam mulutnya. Inilah yang diinginkan pembunuh bayaran itu. Dia melompat dari tembok ke sebuah mobil, sementara pembunuh itu terus mengejarnya. Jadi dia langsung terjun ke dalam selokan saat musuh menembaki pintu masuk selokan dengan ganas. Mereka tidak akan pernah membayangkan harga yang harus mereka bayar karena membiarkan gadis ini lolos. Katalia yang melarikan diri tiba di Chicago dan bertemu dengan pamannya. Pada saat itu, dia akhirnya menyerah dan menangis. Keesokan harinya saat makan malam, pamannya bertanya apa cita-citanya jika sudah besar nanti. Dia menjawab, seorang pembunuh bayaran. Suatu hari nanti, dia akan membalaskan dendam orang tuanya. 15 tahun kemudian, dua petugas polisi sedang makan di dalam mobil mereka. Tiba-tiba sebuah sedan menabrak mereka. Seorang wanita mabuk dan glamor melangkah keluar. Dia dijatuhkan oleh polisi dan kalung yang melingkari lehernya pun terungkap. Dia adalah gadis kecil dari tahun lalu, Katalia. Polisi membawa Katalia ke penjara. Namun itulah yang diinginkannya. Dia berencana membunuh seorang tahanan malam itu. Pada malam hari, Katalia mengenakan pakaian serba hitam. Dengan cekatan membobol kunci sel penjara, menggunakan jepit rambut, menyingkirkan monitor yang terpasang di dinding, lalu mengambil sendok kopi dan segelas air dan menuju ke ruang listrik. Pertama, ia membuka ventilasi udara, menyelipkan sendok ke tuas saklar listrik, lalu menusuk gelas air untuk membuat penghitung waktu. Ia lalu memanjat masuk ke saluran ventilasi dan menunggu di dekat kipas pembuangan yang berputar. Ketika sendok itu penuh dan air menetes ke kabel, aliran listrik penjara padam seketika dan kipas berhenti berputar. Dia memanfaatkan momen itu untuk merangkak masuk. Saat itu, polisi yang menjaga tahanan masuk ke toilet. Katalia tiba-tiba muncul dari belakang. Ia menendangnya hingga terjatuh, lalu menyeret tubuhnya ke pintu sel. Ia masuk sambil mengacungkan senjata, memaksa target untuk melepas bajunya, menembaknya mati, dan kabur. Ketika suara tembakan terdengar dan polisi bergegas masuk, yang mereka temukan hanyalah rekan mereka yang kebingungan memegang senjata. Di atap, Katalia menghadapi polisi yang mengejar. Ia meloncat melewati tepi gedung, berpegangan di pinggiran luar untuk menghindari penangkapan, lalu kembali ke selnya. Ia mengganti penyamaran sebelum pemeriksaan dan berhasil menipu semua orang. Keesokan harinya, Inspektur FBI Ross tiba di Chicago. Ia menemukan pola bunga anggrek yang digambar dengan lipstik di tubuh korban. Ross menyimpulkan bahwa pelakunya adalah pembunuh berantai. Ini adalah korban ke-22. Tampaknya si pembunuh sedang mencoba menyampaikan sesuatu kepada dunia luar melalui pola ini.